Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan selanjutnya dalam microcontroller. Sebelumnya kita mengenal tentang microkompresor dan microcontroller, kita akan masuk ke materi tentang modulnya atau sebuah plat yang akan kita gunakan untuk mempelajari microcontroller. Dalam hal ini kita akan menggunakan Arduino Uno. Banyak sekali macam yang akan kita gunakan, tapi tidak akan selesai dalam satu semester. Jadi saya ambil yang paling mudah dan paling basic dalam penggunaannya, yaitu adalah Arduino Uno. Ya. Ini ya gambaran tentang Arduino Uno. Jadi apa itu Arduino Uno? Ya. Arduino Uno merupakan sebuah microcontroller yang berbasis sistem komputer yang sangat fungsional yang ada chipnya. Ya. Dalam arsitektur Arduino ini telah tersedia bermacam-macam kegunaan, mulai dari prosesor, memori, input output, dan bisa dibilang bahwa microcontroller Arduino ini merupakan komputer yang versi mini, di mana di dalamnya itu terdapat perangkat lunak pendukung untuk melakukan pemrograman yang disebut sebagai Arduino IDE atau Integrated Development Environment. Ya. Arduino ini menganut sistem open hardware, di mana dalam penggunaannya menggunakan AVR prosesor dan memiliki I/O onboard atau input output outboard. Ya. Contohnya, apa yang dapat kita lakukan terhadap Arduino, kita bisa mengatur kedipan LED, ya, lampu LED dalam satu detik. Kita bisa mengedipkan berapa lampu LED atau memutar motor servo dan macam-macam. Dalam penggunaannya, Arduino IDE ini sangat banyak sekali bisa digunakan, ya. Contoh, dalam mesin CNC itu ada mekatroniknya. Ya, Arduino berfungsi untuk contoh menggerakkan mata pisaunya, atau dalam artian menghitung berapa putarannya, itu adalah bagian dari Arduino. Ya. Untuk varian Arduino ini banyak sekali variannya, ya. Ada yang namanya Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano, ya. Namun yang sering digunakan adalah Arduino Uno. Maka dari itu kita akan masuk ke Arduino Uno-nya, ya. Jadi sebelum kita menggunakan Arduino Uno, kita akan mengetahui beberapa macam tabel-tabel atau kegunaan dari Arduino ini. Contoh, ya. Sini kita lihat bagian-bagiannya. Jika Arduino Uno itu memiliki beberapa macam fungsi dan kegunaan. Contoh, ya. Bagian nomor 1. Ya, ini bagian nomor 1. Di sini dinamakan sebagai power USB. Kegunaannya adalah memberikan satu daya papan Arduino dan untuk upload sketch atau kode, ya, program menggunakan kabel USB dari komputer. Jadi nomor 1 ini nanti akan berhubungan langsung dengan USB komputer atau laptop kalian, ya. Yang kedua itu adalah power atau barrel jack, ya, 2. Itu gunanya untuk satu daya ke papan Arduino langsung dalam sumber AC, ya, bukan DC. Nomor 3, ya, itu voltage regulator untuk mengendalikan tegangan yang diberikan ke papan Arduino dan menstabilkan tegangan DC yang digunakan oleh prosesor dan elemen-elemen lain. Ya. Nomor 4 itu adalah kristal osilator. Itu membantu Arduino dalam hal yang berhubungan dengan waktu atau timer. Nomor 5 dan 17, ya. Nomor 5 dan 17 itu adalah Arduino reset.
ya. Fungsinya adalah untuk melakukan riset proses Arduino dari awal, ya. Terdapat dua cara untuk meriset Arduino. Pertama dengan menggunakan reset button atau tombol nomor 17 itu. Kedua, dengan menambahkan reset eksternal ke pin Arduino yang berlabel reset 5. Ya. Itu adalah untuk reset. Ya, jadi bisa dilakukan secara manual, diklik langsung di tombol 17 atau kita masukkan ke dalam eksternal di pin Arduino dengan label reset 5. Ya. Lalu selanjutnya nomor 6789 ya, 6789 itu fungsinya adalah 6 pin 3,3 volt, 7 5 volt, 8 GND dan 9 itu adalah fin. Ya, itu adalah fungsi dari 679. Kegunaannya apa? Untuk 3,3 volt itu adalah supply untuk 3,3 output volt. Ya. Sedangkan untuk 5 volt itu supply 5 volt. Arduino bekerja dengan baik pada tegangan 3,3 volt dan 5 volt ya. Jadi tegangannya itu akan bagus ketika dia ada di range sekitar 3,3 dan 5 volt. GND itu ground, fin itu untuk memberi daya tegangan papan Arduino ke sumber daya eksternal seperti sumber daya AC ya. Lalu selanjutnya nomor 10 ya, itu nomor 10 bagian akhir itu ada AO, A1, A2, A3, A4, A5 itu merupakan input atau output analog ya. Kegunaannya adalah pin analog. Ini nanti akan berhubungan langsung ke dalam mikrokontrolernya. Nomor 11 ya, itu nomor 11 itu adalah main microcontroller atau IC. Ya, IC itu apa kegunaannya? Sebagai pusat pengolahan Arduino. Ya. Lalu nomor 12. 12 itu adalah pin ICSP. ICSP itu adalah AFR, suatu programir header kecil untuk Arduino yang berisi MOSI, MISO, SKCK, dan GND. Ya, hal ini untuk SPI atau Serial Peripheral Interface yang dapat mempertimbangkan expansion dari output ya. Nomor 13. 13 adalah power LED indikator ya. Ini harus menyala ya jika menghubungkan Arduino ke sumber daya. Jika LED tidak menyala, maka terdapat sesuatu yang salah dengan sambungannya ya. Jadi ketika kita mau memasukkan contoh kita mau memasukkan kabel USB-nya, ini kan kabel USB masuk, dia harus menyala. Kalau nggak menyala berarti entah itu kabel USB-nya yang tidak menancap dengan baik atau kabel USB-nya ada yang salah ya. Jadi ketika dia pertama kali masuk dari sini ke dalam USB komputer, nomor 13 ini harus nyala. Pin 13 ini harus menyala ya. Tujuannya adalah untuk memberitahu bahwa dia itu menyala ya. Lalu 14, TX dan RX ini untuk melakukan komunikasi serial. TX itu transmit dan RX itu receive. Ya, ini digunakan dalam dua tempat papan Arduino. 15 itu ada 0, 1, 2 sampai 13 ya. Ini merupakan pin digital ya. Kalau AO nomor 10 ini adalah pin analog, ini adalah pin digital. Ya. 16 itu RF. Ya, RF merupakan singkatan dari analog reference. RF bisa digunakan untuk mengatur tegangan referensial eksternal antara 0 dan 5 volt sebagai batas atas untuk pin input analognya. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Ini kalian harus hafal dulu sebelum kita mulai praktek ya minggu depan. Karena apa? Kalau kalian tidak hafal ini, nanti kita akan memasukkannya manual lagi ya. Jadi sebisa mungkin setelah ini selesai mohon dipelajari terlebih dahulu ya. Nah, kegunaannya ya, maksudnya apa? Tolong dipelajari dulu ya. Oke. Selanjutnya
jika kita sudah tahu bagian-bagiannya, lalu kita harus memasukkan Arduino Uno tersebut ke dalam komputer. Kalau sudah memasukkan ke dalam komputer, kita harus tahu apa yang kita lakukan dalam komputer tersebut. Ada yang namanya Arduino IDE. Nih, ya. Barang hardware-nya adalah Arduino Uno dan pengontrol atau dalam artian adalah software-nya adalah Arduino IDE atau Integrated Development Environment, ya. Arduino IDE ini, ya, berisi editor teks untuk menulis kode, area pesan, kontrol teks, toolbar dengan tombol untuk fungsi-fungsi umum dan serangkaian menu, menghubungkan ke perangkat keras Arduino dan Genio untuk mengunggah program dan berkomunikasi dengan papan sirkuit Arduino. Ya. Program yang ditulis menggunakan software Arduino ini disebut sebagai SCAD. Ya. SCAD ini ditulis dalam editor teks dan disimpan dalam file ino. Editor ini memiliki fitur untuk memotong atau cut dan menempel atau paste, dan pencarian atau mengganti teks. Pada bagian pesan berisikan umpan balik saat menyimpan dan mengekspor serta menampilkan kesalahan. Ya, konsol untuk menampilkan output Arduino ini termasuk pesan kesalahan lengkap dalam informasinya. Ya, nih, ya. Nah, ini adalah bentuk lain dari ketika kita membuka Arduino IDE. Ya, ini contoh SCAD, ya, yang dituliskan dalam Arduino IDE dengan bahasa C. Ya, ini bahasa C. Ini kalau kita mau mempelajari langsung memakan waktu nggak 1 semester ini, ya. Jadi kita untuk orang teknik engineering kita mempelajari dasarnya saja. Yang penting kita tahu nanti. Yang paling mudah nanti kita fokus ke void setup dan void loop. Ya, saya jelaskan dulu tentang yang selain yang berwarna, ya, saya ulangi, selain yang berwarna, ya, void setup, lalu ada garis miring 2. Garis miring 2 ini tidak masalah mau diganti tulisan apapun, tidak masalah, ya. Tapi void setup, pin mode, digital write ini adalah wajib, hukumnya wajib. Ya, saya jelaskan dulu. Yang pertama adalah void setup. Ya, void setup ini berfungsi untuk pemrograman dalam penulisan perintah proses inisialisasi program seperti pin mode, serial begin, LCD begin, LCD clear, dan perintah lainnya. Ya, ini adalah void setup. Ini untuk perintah yang ditulis satu kali. Void loop itu adalah perintah yang ditulis dalam beberapa kali. Ya. Contohnya, ya, kita akan bagian ini digunakan untuk proses yang berulang-ulang. Ya, bagian ini proses yang berulang-ulang. Oke. Nah, ini kita jadi untuk hari ini saya menjelaskan tentang Arduino, lalu Arduino IDE, ya. Tugas kalian, ya, biar minggu depan, Selasa depan itu kita sudah bisa langsung praktik, ya. Teori saya habiskan 2 hari ini melalui daring, ya. Minggu depan dan seterusnya sampai UAS kita akan praktik, dan sebelum mulai praktik saya ingin kalian download Arduino IDE di sini, alamat ini, ya. Nanti kalian bisa klik sendiri. Ingat, kita nanti ketika praktik mohon bawa laptop sendiri-sendiri, ya. Untuk Arduino-nya dari jurusan ada, tapi untuk laptop mohon bawa sendiri-sendiri, ya. Kalau sudah membuka ini, langsung kalian klik just download, ya. Langsung klik just download. Jangan klik di bagian contributed, ya, tapi klik just download.
ya. Tujuannya ketika kita sudah mulai praktik, kalian sudah punya aplikasinya. Mohon download dulu. Baik ya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.